Baiklah, berita pertama datang dari dua pemalap Yamaha, Maverick Vinales serta Valentino Rossi, yang disebut menjadi penentu susunan grid MotoGP musim depan. Tonton terus video ini sampai selesai untuk menyimak skenario lengkapnya. Selanjutnya ada berita dari pembalap Italia Andrea Dovizioso yang rupanya juga tidak tahan mengomentari keputusan Maverick Vinales usai hengkang dari Yamaha. Langkah Top Gun dikatakan ekstrim mengingat dia sebagai pembalap ketiga yang berpenghasilan paling tinggi setelah Marquez dan Rossi. Kabar terakhir yang kami sampaikan datang dari pembalap Repsol Honda Marc Marquez yang menjelaskan betapa pentingnya sebuah kemenangan bagi dirinya. Baiklah, sebelum menyimak informasi lebih lengkapnya, pastikan kalian sudah like dan subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan tanda lonceng notifikasinya serta ramaikan kolom komentarnya. Belum jelas nih masa depan Valentino Rossi dan Maverick Vinales menimbulkan efek domino lantaran menghalangi sejumlah tim melakukan pergerakan melengkapi komposisi skuad musim depan. Vinales menyebabkan kegemparan dengan mengumumkan keputusannya hengkang dari Yamaha akhir musim ini. Sampai saat itu hanya ada 4 posisi yang tersisa untuk tahun depan. Sebelum mengungkapkan pilihannya meninggalkan Yamaha sehari usai MotoGP Belanda di Assen, sorotan utamanya adalah menantikan keputusan Valentino Rossi. Tapi langkah mengejutkan Vinales otomatis menambah slot 1 kursi kosong pada salah satu motor yang paling diidamkan di kelas MotoGP. Dan ini dapat memiliki efek domino. Nama Franco Morbidelli disebut-sebut sebagai kandidat kuat sebagai duet Fabio Quartararo di skuad Yamaha Factory Racing. Kedua pembalap merupakan rekan satu tim pada MotoGP 2019 serta 2020. Kontrak Morbidelli dengan Petronas SRT mencakup klausul pelepasan apabila pabrikan manapun menawarkan kemungkinan bagi pembalap asal Italia tersebut untuk mendapatkan motor terbaru. Jika skenario itu terjadi, maka Petronas SRT akan dipaksa mencari pengganti Morbidelli yang bisa memperbesar kebocoran. Masalahnya tim Malaysia juga tengah menunggu keputusan Rossi. SRT sudah mulai bergerak mencari pembalap baru untuk musim depan. Salah satunya adalah Raul Fernandez. Namun pembalap KTM di kategori Moto2 tersebut sudah dikunci oleh Touch3. Masa depan Valentino Rossi pun masih menggantung. Redaktur belum selesai menimbang langkah untuk musim depan. Jika merujuk performa selama paruh pertama musim ini, pensiun mungkin pilihan tepat. Namun serangkaian peristiwa yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir sangat mungkin bisa mengubah skenario. Rossi selalu menegaskan bahwa keputusannya akan berdasarkan hasil. Usai melakoni 9 balapan, sangat jelas jika pengoleksi 7 gelar MotoGP itu sudah tak lagi kompetitif. Redaktur tidak mampu lagi bersaing di baris depan ataupun podium. Akan sangat sulit bagi saya untuk balapan tahun depan, kata Valentino Rossi. Keputusan Rossi juga diyakini dapat mempertimbangkan terkait tim proyek miliknya, VR46, yang bakal tampil dalam MotoGP musim depan usai mencapai kesepakatan dengan Ducati. Apalagi ada desakan dari Pangeran Abdul Aziz bin Abdullah Al Saud, investor utama VR46, agar redaktur mendampingi Luca Marini sebagai pembalap tim saat berdebut di MotoGP 2022. Namun perjanjian dengan Saudi Aramco, perusahaan energi milik sang pangeran, untuk membiayai proyek VR46 dipertanyakan usai mereka membantah telah menaikkan kontrak bersama tim Valentino Rossi. Disinilah kemudian Vinales turut mempersulit situasi. Ketika mengumumkan kepergiannya dari Yamaha, Top Gun diyakini akan berlabuh di Aprilia. Namun dia mengaku belum negosiasi dengan tim manapun. Di lain pihak, Ducati juga telah mengonfirmasi dia tidak tertarik dengan Vinales. Namun beberapa media mengaitkannya dengan VR46 yang akan disokong pabrikan Borgo Panigale musim depan. Hingga hari ini belum ada yang pasti. Rossi masih menikmati liburannya sementara Vinales tidak ingin tergesa-gesa mengambil keputusan. Keputusan Maverick Vinales untuk meninggalkan tim Monster Energy Yamaha usai MotoGP musim ini mengejutkan banyak pihak, termasuk runner-up 3 kali kelas MotoGP Andrea Dovizioso. Tepat sehari usai MotoGP Belanda di Assen, Maverick Vinales dan tim pabrikan Yamaha mengumumkan bahwa mereka sepakat memutus kontrak musim depan. Itu artinya Vinales bakal meninggalkan Yamaha yang telah dibelanya sejak 2017 sampai musim ini berakhir. Tak ada satupun pihak yang memperkirakan hal tersebut bisa terjadi. Pasalnya tidak ada tanda-tanda bahwa kedua pihak akan bercerai, mengingat masih ada kontrak 1 tahun kerjasama. Belakangan Vinales mengaku sudah tidak nyaman mengendarai M1. Walaupun begitu bisa dipahami mengapa itu menjadi alasan. Ini dapat ditilik dari raihan Top Gun dalam 9 balapan. Performanya sangat tidak konsisten, sangat kontras dibandingkan Quartararo. Juniornya di tim Yamaha tersebut tampil luar biasa sepanjang MotoGP musim ini. Quartararo telah mencetak 4 kemenangan dan 2 podium ketiga. Itu menempatkannya di puncak klasemen sementara musim ini. Pada sisi lain, Vinales baru sekali menang yakni pada race pembuka musim di Qatar. Dia baru mampu lagi meraih podium di Assen sebelum jeda sebagai runner-up di belakang El Diablo. Bagaimanapun itu tak mengurangi keterkejutan atas keputusannya meninggalkan Yamaha.
Dovizioso bisa memahami kondisi Viñales, namun tetap menganggap langkahnya terlalu radikal. Dovizioso yang memutuskan hiatus dari MotoGP usai musim 2020 mengerti situasinya. Viñales memilih hengkang karena kurangnya kepercayaan terhadap proyek Yamaha bagi dirinya. Viñales telah mengambil keputusan ekstrim. Saya dapat memahaminya karena ketika dia melakukannya, berarti dia sudah tidak lagi percaya dengan situasi di Yamaha. Namun di saat yang sama, kita dapat melihat bahwa dia percaya pada apa yang dilakukannya, mengingat dia berani meninggalkan banyak uang, tambah Dovizioso. Untuk diketahui, Viñales menerima bayaran sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat atau setara 115,9 miliar per musim. Itu menempatkannya di posisi ketiga pembalap dengan gaji tertinggi setelah Marc Marquez dan Valentino Rossi. Sementara itu, Andrea Dovizioso tengah mengalami masa hiatus atau cuti panjang dari MotoGP setelah tidak lagi mencapai kesepakatan dengan Ducati akhir musim lalu. Saat ini dia bekerja sebagai test rider Aprilia. Pembalap Repsol Honda Marc Marquez mengatakan kemenangan di Sachsenring sangat penting bagi kondisi fisik serta mentalnya. Setelah absen selama 9 bulan akibat cedera patah tulang lengan kanan atas dan menjalani 3 kali operasi, BB Allian akhirnya kembali ke MotoGP Portugal April lalu. Namun pembalap Spanyol itu tidak langsung tampil cepat seperti sebelum cedera. Dia harus berjuang keras mengembalikan bentuk terbaiknya, ditambah mengatur kondisi fisiknya agar staminanya tidak cepat terkuras. Setelah menunggu selama 256 hari, akhirnya BB Allian kembali meraih kemenangan di Sachsenring, Jerman. Padahal saat itu dirinya tidak diunggulkan karena performanya yang tidak menyajikan dalam sesi latihan bebas serta kualifikasi. Namun ternyata itu merupakan strategi Marquez agar memiliki stamina yang cukup untuk melakoni balapan. Reaksi saya dan tim tunjukkan menjelaskan betapa berharganya kemenangan itu bagi kami. Rasanya sangat menyenangkan. Sulit mengatakan apakah itu kemenangan terpenting dalam karir saya, tapi yang pasti itu sangat penting di momen-momen sulit sepanjang karir saya. Saya start di posisi yang nggak menguntungkan. Secara fisik dan mental tidak baik pula. Mengalami 3 kecelakaan beruntun menandakan saya tidak bisa memperjuangkan podium. Kemudian, boom, saya memimpin sebagian besar jalannya balapan dan berhasil meraih kemenangan, kata Marquez. Pada kesempatan yang sama, Marquez juga mengaku motor RC213V sedang tidak dalam performa yang bagus akibat pengembangan berjalan ke arah yang salah. Namun dia berusaha untuk tampil cepat dengan apa yang dimilikinya dengan apa yang dia bisa lakukan dalam membantu pengembangan motor 2022. Jika Anda merasa cara kerja dan hasilnya berubah, bukan berarti Anda yang memegang kendali. Anda harus jujur dengan diri sendiri. Ketika lambat di sesi latihan, saya harus turun dari motor. Ketika mengatakannya kepada Santi untuk kali pertamanya, dia mengatakan akan membantu saya. Namun saya tegaskan bahwa sayalah yang bermasalah. Itu membuat keadaan lebih sulit, tapi Anda harus bekerja dengan sangat hati-hati agar nggak salah jalan, kata di BB Allian.